Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lestari dengan NIM 2484202310 dari kelas 2B. Video demonstrasi ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Anas Dede Sofyan MPD. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah demonstrasi mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis GeoGebra yang telah saya kembangkan. Fokus utama kita hari ini adalah mengupas tuntas dan memvisualisasikan topik yang seringkali menantang untuk dipahami, yaitu menggambar grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Melalui demonstrasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana konsep teoritis matematika dapat diintegrasikan secara aplik dengan teknologi digital untuk menghasilkan visualisasi yang dinamis. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman GeoGebra-nya. Nah, baik. Yang selanjutnya yaitu sebelum kita mengotak-atik komponen interaktifnya, mari kita review kembali konsep dasar dari transformasi fungsi trigonometri. Dalam kajian matematika, fungsi trigonometri lanjutan umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan umum, yaitu fx sama dengan a dikali sin bx kuadrat ditambah c ditambah d. Persamaan ini berlaku serupa untuk fungsi kosinus maupun persamaan tangen. Nah, 4 variabel parameter di dalam rumus tersebut yaitu a, B, C, dan D merupakan komponen kendali utama yang menentukan karakteristik geometris kurva di atas sumbu koordinat. Landasan teoritis parameter inilah yang akan kita buktikan secara visual melalui komponen interaktif pada media GeoGebra ini. Nah, komponen interaktif itu ada 3. Yang pertama input box, yang kedua text box, yang ketiga text box. Pertama kita akan membahas input box terlebih dahulu. Kalian bisa mencarinya di sini, input box. Nah, kegunaan dan manfaat pada input box tersebut yaitu komponen ini berguna untuk mengentry nilai parameter matematika secara instan, cepat, dan presisi. Manfaat konkretnya pada media ini adalah membebaskan pengguna dari kerepotan menggeser tombol slider manual menggunakan mouse yang seringkali kurang akurat dan meleset dari angka bulat yang kita inginkan. Nah, kita cukup mengetik nilainya melalui keyboard dan seluruh jalinan fungsi pada panel aljabar akan langsung terupdate secara otomatis saat itu juga. Nah, bisa diklik di dalam kotak ini. Nah, mari kita langsung simulasikan penggunaannya. Di layar saat ini kita nilai yang terpasang adalah yaitu amplitudenya sama dengan 1, frekuensinya B sama dengan 2, pergeseran horizontalnya C sama dengan 1, dan pergeseran vertikalnya D sama dengan 2. Nah, bisa kita saksikan bersama pada grafik, kurva saat ini berada di atas dengan garis tengah di angka Y sama dengan 2, yang ini. Sekarang mari kita lakukan simulasi perubahan nilai ke angka baru. Saya akan mengklik kotak amplitudo, klik kotak amplitudo. Saya hapus angka 1 dan saya gantikan menjadi angka 3. Dan saya juga akan mengganti pada pergeseran vertikal. Hapus angka 2 dan ganti dengan 0. Lalu klik enter. Perhatikan perubahannya secara langsung. Grafiknya bergerak seketika secara real time karena parameter pergeseran vertikalnya atau D-nya kita rubah menjadi 0. Jadi seluruh badan grafik otomatis turun dan kembali berpusat memotong sumbu X. Di sisi lain, karena amplitudonya kita perbesar menjadi 3, gelombang sinus dan kosinus meregang secara vertikal menjadi jauh lebih tinggi dengan puncak melesat ke angka 3 dan lembah merosot ke angka min 3. Nah, setelah kita melihat efek ekstremnya, sekarang mari kita kembalikan lagi nilai parameter ini ke angka semula agar kita bisa membaca teks karakteristik asli yang ada di layar. Nah, saya klik kembali ya, amplitudenya tadi yaitu 1 dan pergeseran vertikalnya tadi yaitu 2, lalu klik enter.
Nah, grafik sekarang sudah kembali ke posisi awal. Jadi kesimpulan akhirnya untuk komponen input box ini adalah input box terbukti menjadi alat simulasi numerik yang sangat andal, responsif dalam memperlihatkan elastisitas serta pergerakan grafik fungsi secara instan tanpa adanya delay pemrograman. Nah, yang selanjutnya ada checkbox. Yang ini kalian bisa melihatnya di sini sama dengan input box yang tadi. Nah, yang ini checkbox. Kegunaan dan manfaat pada komponen ini yaitu kegunaan utamanya dari checkbox ini adalah sebagai tombol saklar untuk mengatur visibilitas atau kemunculan suatu objek di layar. Nah, manfaatnya pada media ini sangat besar dalam manajemen fokus visual pengguna atau audiens. Ketika kita menggambar fungsi lanjutan, kurva sinus, kosinus, dan tangan lanjutan, kita seringkali grafiknya bertubrukan dan tumpang tindih sehingga membingungkan mata yang melihat. Melalui checkbox ini kita bisa menyembunyikan fungsi lain dan hanya menyisakan satu grafik saja yang sedang dibahas agar penyampaian materi menjadi jauh lebih rapi, terarah, dan bersih. Nah, seperti yang terlihat di layar, ada 3 pilihan centang yang dapat kita klik secara fleksibel, yaitu yang pertama, tampilkan grafik sinus fx, yang kedua tampilkan grafik sinus gx, yang ketiga tampilkan grafik tangan lanjutan. Kita bisa mematikan atau menyalakan sesuai alur pembahasan, contohnya seperti ini. Ketika diklik maka grafiknya tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulan untuk komponen checkbox ini adalah checkbox berfungsi sebagai kontrol visual yang sangat baik untuk mereduksi kompleksitas tampilan grafik, sehingga memudahkan audiens untuk menganalisis grafik secara bertahap dan fokus. Nah, komponen interaktif yang terakhir yaitu ada textbox atau kotak teks penjelasan yang tersusun rapi memanjang ke bawah di bagian bawah grafik yang ini. Nah, kegunaan dan manfaat pada textbox ini yaitu kegunaan utamanya dari komponen ini adalah sebagai dashboard informasi atau papan informasi digital otomatis. Manfaatnya pada media ini adalah menyediakan deskripsi teoritis dan hasil analisis kurva secara tertulis atau secara real time, sehingga kita dapat mencocokkan apa yang tampil secara visual dengan pembuktian kalimat teorinya. Nah, karena grafik sudah kita kembalikan parameter awalnya, mari kita baca bersama menjelaskan karakteristik asli yang tertera di layar. Nah, di sini textbooknya berisi karakteristik grafik sinus. Nah, supaya kita tidak bingung yang mana grafik sinus itu, maka kita klik textbooknya untuk grafik tangan dan grafik kosinus. Nah, jadi grafik sinus itu yang grafiknya berwarna merah, berbentuk gelombang mulus yang dimulai dari garis tengahnya, yaitu Y sama dengan 2. Nah, yang ini. Karena nilai B atau frekuensinya sama dengan 2, gelombangnya merapat sehingga satu gelombang penuh atau satu gunung dan satu lembah sesuai dengan sudut 180 derajat. Itu untuk grafik sinus. Nah, yang selanjutnya karakteristik grafik kosinus, maka kita matikan dulu centang grafik sinusnya. Nah, grafik kosinus berbentuk gelombang yang sama dengan persis dengan grafik sinus, tetapi posisinya bergeser. Grafik kosinus tidak dimulai dari garis tengah, melainkan langsung dimulai dari titik puncaknya di angka Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 3 tuh kemungkinan di sini. Itu untuk grafik kosinus. Nah, yang terakhir itu karakteristik untuk grafik tangan lanjutan. Kita matikan dulu checkbox grafik kosinusnya dan kita centang grafik tangannya. Nah, karakteristik grafik tangan lanjutan yaitu berbentuk garis melengkung vertikal yang terputus-putus. Grafik ini tidak memiliki titik puncak atau lembah karena garisnya naik terus ke tak terhingga. Dan polanya berulang setiap jarak 90 derajat. Nah, di sini juga ada keterangan parameter. Nah,
di sini amplitudo A itu sebagai tinggi gelombang, dan B itu sebagai banyak gelombang, C itu sebagai pergeseran horizontal, geser kanan dan ke kiri, dan D itu pergeseran vertikal, yaitu geser atas dan ke bawah. Nah, di sini juga ada persamaan umumnya, ada persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Jadi keunggulan utama dari textbook ini adalah mempunyai sifat yang dinamis. Jadi ketika tadi kita mengubah angka di input di sini, maka angka-angka analisis di dalam teks box penjelasan ini juga akan otomatis ikut memperbarui dirinya sendiri. Nah, jadi kesimpulan untuk komponen textbook ini adalah textbook ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dunia visual geometri dengan dunia teks analisis aljabar, sehingga audiens mendapatkan konfirmasi teori matematika yang matang secara langsung. Nah, jadi dapat kita simpulkannya dari seluruh rangkaian demonstrasi yang sudah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan besar, yaitu pembelajaran matematika khususnya mengenai topik grafik fungsi trigonometri lanjutan tidak lagi harus dilakukan secara abstrak, konvensional, ataupun sekedar menghafal rumus mati. Nah, dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif ini, GeoGebra yang mengombinasikan input box, text box, serta text box, kita dapat melakukan eksperimen matematika secara mandiri. Nah, kita juga bisa membuktikan secara empiris bagaimana perubahan angka-angka aljabar pada rumus fungsi langsung mempengaruhi bentuk geometris grafiknya secara instan, akurat, dan komprehensif. Demikianlah video demonstrasi dan penjelasan mengenai kegunaan serta manfaat media interaktif grafik fungsi trigonometri lanjutan yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap presentasi media ini dapat memberikan perspektif atau sudut pandang baru dalam visualisasi pembelajaran matematika. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian atas waktu dan perhatian berharga yang telah diluangkan untuk menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.